Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila istafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa dzurriyyati wa tamma syamil sallallahu alaihi muqarrabin. Husan ila mu'alif hadal kitab Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Subhanallah sallallahu umatina wa jatina sallallahu masyayihina. Husan ila ma'hatina al-asqiya Malang talamidi ma'asati ma'ali baitihim. Lillahi ta'ala lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita malam Ahad biasanya kita menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari para santri secara online. Malam ini kita tidak menanggapi pertanyaan karena pertanyaan masuk tidak banyak, jadi insya Allah nanti kita kumpulkan pada pekan depan. Kita melanjutkan ngaji Adabul Islam fi Nizamil Usrah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan setelah beberapa hari kita sempat libur karena malam Jumat, karena Maulid Nabi Muhammad SAW, dan karena kemarin malam Rabu kita juga nggak bisa karena perjalanan dari Malang ke mana? Ke Banyuwangi. Tadi malam juga ibu nggak bisa ngaji, mestinya ibu ngaji tadi malam karena kita harus ngantar Abah ke rumah sakit untuk periksa. Mohon doanya juga dari para santri untuk kesembuhan Abah Banyuwangi. Bismillahirrahmanirrahim. Wasabata lan tetap halaman 120 yang di rumah yang sudah bawa kitabnya 120. Wasabata lan tetap fil hadis marfu'in dalam hadis marfu'. Innallaha sunna Allah iku ya gharu. Innallaha sunna Allah iku ya gharu. Ghirah sapa Allah. Allah pun punya ghirah, Allah pun cemburu. Wa ghiratullahi ta'ala utai ghirahnya Allah taala iku ayat dia. Yang tenekani sepal mukmin orang mukmin ma ing barang haram kang mengharamkan sapa Allah taala. Kata Nabi rawahu dalam Bukhari, dalam hadis Bukhari dikatakan kita masih melanjutkan bicara tentang ghirah. Ghirah itu biasanya diterjemahkan dengan cemburu, tapi rupanya cemburu tidak pas. Ghirah itu karena ghirah itu adalah perasaan bagaimana kita itu merasa bagaimana punya tanggung jawab untuk menjaga. Kalau kita seorang suami, ghirah itu adalah kepedulian kita untuk menjaga istri dan anak-anak kita agar tidak jatuh pada perilaku yang tidak baik, atau menjaga anak dan istri kita dari sesuatu pelecehan yang merendahkan mereka. Jadi ghirah itu ketika dimanakan cemburu menjadi beda. Karena dia adalah perasaan kepedulian sesungguhnya. Nah, Allah, kita kemarin diajarkan untuk agar semua kita itu punya ghirah. Kalau seorang ayah punya ghirah pada istri dan anak-anaknya, kalau seorang istri punya ghirah juga pada suami dan anak-anaknya, kalau kita orang tua punya ghirah kepada anak-anaknya dan keluarganya. Ghirah artinya kepedulian kita tidak akan membiarkan keluarga kita, anak-anak kita jatuh pada perilaku yang nggak baik. Itu ghirah. Semangat untuk menjaga mereka agar tidak jatuh pada sesuatu yang nggak baik, itulah ghirah. Nah, Allah pun ghirah. Allah pun punya sifat ghirah. Ghirahnya Allah adalah ketika ada seorang mukmin, seorang muslim, seorang manusia yang kemudian melanggar aturan Allah. Itu Allah cemburu banget bahasa kita. Allah ya ghirah mempunyai, mestinya orang itu tidak begitu, dan Allah nggak suka kalau kemudian Allah itu sudah ngasih kita rezeki tiap hari, ngasih kesehatan kita setiap hari, ngasih segala sesuatu yang kita butuhkan. Kita asalnya tidak ada, kemudian diadakan oleh Allah. Asalnya kita belum wujud, kemudian diwujudkan. Setelah wujud kita dibesarkan, setelah besar kebutuhan kita pun dicukupi Allah. Tiba-tiba kemudian kita melanggar aturan Allah. Itu ghirahnya besar banget. Kemarin di hadis yang diriwayatkan hadis kemarin, ada salah seorang sahabat yang saking
dalam makna girohnya yang luar biasa kepada keluarganya, sampai dia akan memberi kalau kemudian keluarganya jatuh pada sesuatu yang nggak baik. Nabi mengatakan apa yang dilakukan oleh Sa'ad itu adalah karena girohnya yang besar untuk menjaga keluarganya. Nabi kemudian mengatakan giroh saya lebih besar daripada Sa'ad. Tetapi Nabi ternyata juga tidak final. Artinya apa yang disampaikan oleh Nabi bahwa girohnya Nabi lebih besar itu masih kalah lagi. Bahwa girohnya Allah sungguh jauh lebih besar daripada girohnya Nabi, apalagi girohnya Sa'ad. Artinya Allah itu sangat peduli, sesungguhnya sangat peduli pada kita, sehingga kemudian Allah menurunkan Nabi, Allah menurunkan kitab suci, Allah menurunkan peringatan, Allah memberikan ajaran. Itu semuanya adalah dalam konteks girohnya Allah kepada kita agar kita tidak jatuh kepada sesuatu yang tidak baik. Wabil hadisi al-waridi fit dayus. Dalam kasus dayus. Dayus itu apa? Yaitu fakidun nuhwati. Dayus itu orang yang tidak punya sikap kepedulian. Aladiyaro yang melihat asu'a ing perilaku buruk ala ahli ngatasi keluargane. Jadi dayus itu adalah seorang ayah yang ketika anak dan istrinya melakukan sesuatu yang nggak baik, dia tidak berani menegur atau tidak bisa menegur. Ketika seorang istri melihat suami dan anaknya melakukan sesuatu yang nggak baik, dia juga nggak bisa menegur. Artinya dayus itu adalah orang yang tidak punya sikap gentle untuk melindungi keluarganya agar tidak jatuh pada perilaku yang buruk. Itu dayus. Orang yang membiarkan, karep-karepnya gede. Biasanya kita sering gitu ya. Anak-anak udah besar ya sudah bisa. Itu nggak benar. Itu dianggap kalau dalam hadis itu adalah dayus. Karena bagaimanapun walaupun anak kita udah balik, udah dewasa, bahkan mungkin udah keluarga, itu kan tetap menjadi bagian dari tanggung jawab kita sebagai orang tua. Kan tanggung jawab orang tua itu kan tidak sekedar begitu sudah dewasa atau ketika nikah, kan enggak. Artinya selama kita masih hidup, kita diperintahkan amar ma'ruf nahi mungkar itu kan tetap ada. Apalagi kepada anak dan istri kita, maka amar ma'ruf nahi mungkar itu menjadi penting. Ketika kita tidak punya kepedulian kepada amar ma'ruf nahi mungkar untuk menjaga anak dan istri kita, menjaga keluarga kita dari sesuatu yang enggak bagus, itu namanya dayus. Kata Nabi begini, anau layat hulu, anas dine kelaku layat hulu tidak akan masuk al jannata ing surga sapa salasun. 3 orang. Kata Nabi, ada 3 orang yang nanti tidak akan masuk surga. Qad harama, sungguh telah mengharamkan sapa Allah alaihi salatu wasallam ing atase mereka al jannata. Salasun qad haramallahu alim al jannata. Salasun utai 3 orang qad harama kang mengharamkan sapa Allah alim ing atase mereka al jannata. Kata Nabi di dalam hadis riwayat Ahmad, dalam Musnad Ahmad dikatakan ada 3 orang yang nanti oleh Allah mereka tidak boleh masuk surga. 1, mudminul khamri, orang yang membiasakan minum-minuman keras. Orang yang membiasakan minuman keras minuman keras menjadi bagian dari hidupnya, kemewahan, biasanya apa? Kalau anak-anak muda itu yang biasa ngegeng, menjadi solidaritas gitu yang sering. Atas nama solidaritas kemudian mabuk. Orang yang kemudian memeringati kemenangan tertentu dengan mabuk atau apapun gitu ya. Mudminul khamri, orang yang membiasakan minum-minuman keras itu oleh Nabi dikatakan dia tidak akan masuk surga. Karena itulah marilah kita sama-sama menjaga. Kita nggak tahu, naudzubillah, semoga semua kita terjaga, keluarga kita terjaga, orang-orang yang tercinta terjaga dari minuman keras. Orang yang tidak akan masuk surga 1, orang yang membiasakan minuman keras. Yang kedua, wal aku liwalidayhi, orang yang berani pada orang tua.
menyakiti hati orang tua itu dijamin tidak akan masuk surga. Masih ingat semua ayat yang terkait dengan perintah untuk berbuat ibadah pada Allah biasanya senantiasa dikaitkan dengan birrul walidain. Begitu juga urusan birrul walidain tidak akan lepas dari perintah kepada Allah, sehingga antara berbuat baik kepada Allah itu dikaitkan dengan berbuat baik pada orang tua. Sebaliknya, berbuat baik pada orang tua juga tidak akan bisa melepaskan diri dari berbuat baik pada orang tua. Tidak bisa kita misalnya sangat baik pada orang tuanya, menghargai orang tuanya, menjamin orang tuanya, tapi gak ibadah. Itu juga nggak benar. Jadi ada toh orang yang dengan orang tuanya luar biasa, dengan orang tuanya sangat peduli, orang tuanya rodin misalnya, sangat senang pada dia, tapi dia tidak ibadah, maka itu juga nggak benar. Kita berbuat baik pada orang tua, tapi juga hubungannya dengan berbuat baik pada Allah. Tetapi sebaliknya, kita tidak bisa rajin ibadah, tapi juga tidak peduli pada orang tua, itu juga nggak benar. Nah, kelompok kedua yang oleh Nabi dikatakan tidak akan masuk surga, atau Allah mengharamkan mereka masuk surga adalah orang yang berani atau menyakiti orang tua. Kemudian yang ketiga, wadayus, landayus alladzi yukiru, yang menetapkan al-khobasa, al-khobsa yang perilaku buruk fi ahlihi. Dayus adalah orang yang membiarkan keluarganya mempunyai perilaku yang nggak benar. Karena itu kan yang sering Ustadz sampaikan, kalau kasus-kasus di sosial media misalnya yang paling sering adalah nutup aurat. Kita punya anak perempuan udah besar, kadang bapaknya pakai sarung, pakai kopiah, santri banget, ibunya muslimat banget, pakai kerudung, anaknya wedok wis gede malah celonan pendek. Nah, ini marilah kita hati-hati sebagai orang tua, marilah kita jaga anak-anak kita. Ketika kita itu tidak menegur anak-anak kita yang perilakunya nggak sesuai dengan syariat tadi, yang membuka aurat pakai ini, kita khawatir kita termasuk dianggap sebagai dayus. Dayus itu adalah orang yang tidak peduli ketika keluarganya melakukan sesuatu yang nggak baik. Nah, orang tua kita sebagai ayah, sebagai ibu, menjadi orang tua yang kemudian kita tidak peduli dengan perilaku anak-anak kita ketika anak-anak kita jatuh pada perilaku yang nggak baik. Kita khawatir menjadi oleh Nabi termasuk dayus, dan dayus kata Nabi tidak akan masuk surga. Karena berarti kita tidak punya kepedulian pada keluarga, dan berarti kita tidak bisa menjaga keluarga kita. Masih ingat dalam Al-Quran itu, ku anfusakum wa ahlikum naro. Jadi yang kita jaga itu bukan hanya diri kita. Yang penting kita rajin ibadah, enggak. Yang penting saya rajin tahajud, enggak. Nah, kita rajin tahajud itu benar. Itu penting. Tetapi selain itu yang enggak kalah penting adalah istri kita kayak apa, suami kita kayak apa, anak-anak kita kayak apa. Nah, karena itu adalah tanggung jawab kita. Ketika Anda jadi laki-laki, ketika Anda jadi suami, maka Anda harus menjaga istri dan anak-anak kita. Kalau Anda jadi istri, jadi ibu, Anda juga harus memperhatikan perilaku suami toh dan anak-anak kita. Siapapun kita, kalau kita jadi orang tua, kita juga harus punya kepedulian pada anak-anak kita. Nah, kata Nabi ada 3 orang yang diharamkan oleh Allah masuk surga. 1, orang yang berani orang tua, orang yang apalagi membiasakan minuman keras, dan orang yang dayus, orang yang tidak peduli ketika keluarganya jatuh pada sesuatu yang nggak baik. Inat difa'a saat temene menolak anil irdi saking harga diri iki jihadun. Kita membela harga diri, itu termasuk jihad. Membela harga diri tadi ghirah itu termasuk harga diri orang tua. Artinya kita membimbing anak istri kita itu adalah harga diri seorang suami. Seorang suami harga dirinya dilihat dari apakah dia punya kemauan kuat untuk melindungi anak dan keluarganya dari perilaku yang nggak baik, untuk menjaga mereka. Ghirah bagian dari harga diri, dan mempertahankan harga diri itu adalah bagian dari jihad.
Karena itu di sini dikatakan nadifa anil irdi iku jihadun. Jihad. Orang yang mati mempertahankan harga diri itu bagian dari jihad. Dan salah satu bagian dari perilaku mempertahankan harga diri adalah ghirah. Jihadun yubadalu yang digantikan min ajlihi adamu. Jihad yang dibela dengan darah. Itu bagian dari jihad. Kama fil hadisi as-sahihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man sapane wong kutila yang terbunuh duna malihi untuk membela hartanya itu boleh. Jadi kalau Anda misalnya di jalan, kemudian Anda naik sepeda motor, kemudian dibegal orang, maka Anda boleh mempertahankan diri. Anda boleh bukan hanya mempertahankan diri loh, mempertahankan harta kita itu boleh. Dan orang yang mati karena membela hartanya itu bagian dari jihad. Jadi jihad itu gak mesti perang, membela agama, membela hak kita itu adalah jihad. Kalian di sini katakan man kutila duna malihi, siapa yang terbunuh karena membela hartanya, harta tentu harta miliknya yang sah ya, bahwa syahidun. Maka oleh Nabi mereka dihukumi, dinilai sebagai syahid. Waman kutila, waman tayu sapane wong kutila yang terbunuh duna ali, untuk melindungi keluarganya. Kalau Anda seorang ayah, kemudian ada anak istrinya dilecehkan, kemudian Anda membela anak istri, kemudian terbunuh, itu pun dihukumi syahid. Siapa yang membela hartanya dihukumi syahid. Siapa yang membela keluarganya, mereka juga dihukumi syahid. Au duna damihi, au duna dinihi, atau juga membela agama. Jadi syahid itu bukan hanya membela agama. Orang yang perang membela agama itu syahid ya, dan itu yang masyhur. Tapi selain orang yang membela agama, ada juga orang yang membela harta. Sehingga ada kasus-kasus di sosial media, ada seorang terbunuh karena dia melawan perampok yang merampok di rumahnya. Maka kalau melihat hadis ini, dia yang mati karena membela hartanya, karena dia dirampok, maka dia syahid. Orang yang mati karena membela istri dan keluarganya itu pun syahid. Syahid tidak hanya perang membela agama. Kalau di sini dikatakan membela harta, membela keluarga, membela dirinya. Kalau Anda kita ditodong orang jahat, kemudian kita mempertahankan diri, kemudian kita kalah dan terbunuh, itu pun syahid. Siapa yang membela dirinya, membela keluarganya, membela hartanya, juga termasuk membela agamanya, bahwa syahidun. Rawahu Abu Dawud. Faida karena itu faida kana nalikane ono hunaka di sana sopoman yatahawanu yang gegampang itu bahasa Indonesia meremehkan, tahawanu ala amril hiroti, ngatasi persoalan hiroh. Karena itu siapa yang meremehkan persoalan hiroh, yaitu kepedulian untuk menjaga keluarga dari sesuatu yang tidak baik, lijahlihin, kesembronoan ini karena mereka nggak paham, lijahlihim, al khotoatihim, atau karena kesalahan dia, fi ma'rifati mafaitiha, untuk mengetahui manfaatnya hiroh, wa idraki samrotiha, lan mendapatkan hasil dari perilaku hiroh, fa inna hunaka, maka berarti di sana aidon ada seseorang yusiu yang tidak baik apa istiqmaluhu, perilaku neman lidarajatin maring suatu tingkatan tasilu, maring yang menyampaikan ila ihtimamihya maring dugaan man ahla ing keluargane min ghairi batin, saking tanpa ada keraguan. Sehingga karena itu kalau ada orang tidak begitu peduli pada keluarganya, tidak punya sikap hiroh untuk melindungi tadi, maka dipastikan orang ini berarti tidak punya cukup kepedulian, atau orang itu ada sesuatu yang salah di dalam cara pandang dia. Baik salu ingkari wa iksaru ingkari alaihim iku fi kulli af'alihim,
Karena itu menolak perilaku, memperbanyak menolak alih mengatasi mereka fikuli afalim dalam keseluruhan perilakunya. Karena itu orang-orang yang tidak punya kepedulian tadi, orang yang memudahkan untuk keluarganya jatuh pada perilaku yang nggak baik tadi, maka kita tidak bisa jadikan panutan. Kita tidak bisa menjadikan dia sebagai udwah atau kudwah panutan kita. Mereka harus kita tolak. Siapapun dia, kalau dia tidak cukup punya kepedulian kepada sikap ghiroh, maka berarti dia tidak bisa kita jadikan contoh. Waqad ja'a lan teman-teman datang fi badil al-sari dalam sebagian asar sahabat anna Dawuda sak temene Nabi Daud alaihi salatu wassalam iku kala ngendika sapa Nabi Daud li ibnihi maring putrane Nabi Daud. Siapa? Masih ingat putrane Nabi Daud? Sulaiman alaihi salatu wassalam. Ya bunaya, hai anakku, latuk siru, jangan memperbanyak siru al-ghirota ing ghirah, al-ahlika ing ngatasi keluargamu min ghairi ribatin kelan dari sesuatu yang masih meragukan. Fatirmi mongko kemudian melemparkan ayya bisari kelawan sesuatu yang buruk min ajlika maring sare arahmu wa ing kanat senajan ana apa ghirah iku bariatun bener. Artinya kita itu ghirah tadi, kepedulian itu penting. Kepedulian pada keluarga itu penting sebagai bagian tanggung jawab kita sebagai orang tua, tanggung jawab kita sebagai suami, tanggung jawab kita sebagai seorang ibu terhadap anak-anak dan keluarga kita. Tetapi ghirah tadi itu juga terukur. Kalau ghirah itu terlalu besar, maka kemudian yang muncul bukan ghirah, tapi kemudian adalah proteksi. Istrinya keluar nggak boleh, anaknya keluar nggak boleh, melakukan ini nggak boleh. Akhirnya kan bukan ghirah, tetapi menjadi justru kemudian memproteksi anak, memproteksi keluarga, akhirnya menjadi tidak berkembang. Artinya kita diajarkan ghirah itu bagian dari ajaran kita, itu benar. Bahwa seorang suami, seorang ayah, seorang ibu harus punya ghirah pada keluarganya, itu benar. Tapi ghirah itu tidak juga kemudian tidak terukur. Jadi kita tahulah, kalau kita orang Jawa mengatakan kapan dilepas kepalanya, tetapi orang Jawa dilepas kepalanya, dipegangi ekornya. Anak kita kan begitu. Anak kita itu dilepas tapi tetap dipegangi ekornya. Jadi dilepas cul juga nggak boleh, dipegangi kepalanya yang kemudian nggak bisa kemana-mana juga nggak boleh. Karena itu di sini dikatakan ghirah kita kepada keluarga dan istri kita, anak-anak kita itu penting ya. Itu bagian dari ajaran Islam ya. Tetapi ghirah tidak boleh kemudian menjadi anak-anak tidak berkembang karena terlalu besar ghirah. Sehingga pesannya Nabi Daud pada Nabi Sulaiman, ghirah itu jangan menjadi sesuatu yang terlalu sehingga kemudian anaknya tidak bisa ubah. Sehingga biarlah pada anak kita berkreasi tetapi tetap dalam pengawasan. Jadi mereka dibiarkan untuk berkreasi tetapi tetap dalam pemantauan. Sehingga kita anak mempunyai kreativitas tetapi tetap terpantau oleh orang tua. Sehingga orang tua itu memberikan kebebasan tapi juga memantau tetapi anak juga mempunyai kebebasan. Kultu maksudu utai maksude iku anari jala sak temene seorang laki-laki itu istahara nalikane masur anu saking rijal apa kasratu ingkarihi akeh oleh mengingkari rajul wahtimamihi lan dugaane rajul wa muqarabatihi lan oleh memantau rajul li ahli maring keluargane min ghairi ala tariqatin ing atase jalan ghairi maklufatin kelan tanpa kepedulian kasih sayang indah ahli dzauqi menurut psikologisnya asalimi yang normal fa'inal fusuqa wong sak temene orang fasik wa ahli fujurilan orang-orang yang jahat yakuluna mongko mereka akan mencemooh kita
laula annahu ya'lamu orang ana sapa rajul iku ya'lamu ngerti minha saking ahli al makruha saking gira al makruha saking sesuatu yang enggak disuka lama aksara mongko tidak akan besar apa ingkaru ale ing atase gira. Jadi akhirnya maksud kita diajarkan, maksudnya diajarkan jangan sampai gira kita, gira orang tua, gira suami, gira istri kepada keluarga dan anak-anaknya itu justru membuat anaknya tidak kreatif. Itu yang diajarkan. Tetapi kita juga tidak bisa dengan alasan kreativitas kemudian melepaskan anaknya sebebasnya. Karena melepaskan mereka secara bebas itu salah, memproteksi anak yang terlalu itu juga nggak benar. Karena itu bahasa orang Jawa, dilepas kepalanya, dipegangi ekornya. Waqad ja'alan teman-teman datang fil hadis ing dalam hadis apa bayanu makna ghirati. Penjelasan makna ghirah wal amri lan perintah bil idali kelawan apa itidal. Tengah-tengah itu apa? Moderat ya. Sikap ghirah itu harus moderat antara proteksi dan pembiaran. Fiha ing dalam ghirah ala wajhin makbusin ing atas satu sisi makbutin salimin yahfadu yang menjaga al-aradha ing harga diri. Wayati lan datang bil maksudi kelan maksud duna ing kidain tanpa harus mengurangi li karomatin maring kemuliaan. Au isaati fitnatin utawa tersebarnya fitnah. Kala ngendika sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mubinan hadzal makna minal ghirati kus termasuk ghirah mautai barang yuhibu kang demen sapa Allah Allah wa minha lan termasuk ada bagian dari ghirah mautai barang yuhidu kang kang benci sapa Allah taala wa amaladi yuhibbuha wa amaladi anapun tai sesuatu yuhibbu kang demen ha ing ghirah sapa Allah azza wa jalla iku fal ghiratu utai ghirah fi ribati ing dalam sesuatu yang masih remang-remang, masih diragukan, masih belum jelas. Kalau bahasa fikihnya ada halal, al-halalu bayyinun, al-haramu bayyinun. Antara dua ini ada mutasabihat. Persoalan mutasabihat kita harus jaga. Jadi kalau sudah halal jelas kita bolehkan anak kita. Yang haram jelas kita larang anak kita. Tapi pada persoalan yang ghirah persoalan riba, yang persoalan